kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 2 Januari 2023. Pasca dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Presiden Joko Widodo, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah tetap waspada di setiap pintu kedatangan dari luar negeri, mengingat terjadi lonjakan kasus COVID di China, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Pasca pencabutan status PPKM oleh pemerintah, DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, sebagaimana penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka penggalakan vaksinasi juga harus terus dilakukan dan ditingkatkan cakupannya. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin mengatakan, penyuluhan kesehatan masyarakat baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular lainnya, dinilai penting untuk selalu dilakukan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 pada masyarakat. Dan yang setelah dilakukan pencabutan, pemerintah juga harus mensosialisasikan pada masyarakat. Karena ada beberapa hal, adanya COVID ini banyak keuntungan-keuntungan yang kita raih atau yang kita dapatkan. Salah satu yang paling penting adalah cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan tangan segala macam. Nah itu dulu kita gimana cuci tangan yang baik, dan itu umumnya tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Nah, dengan adanya COVID ini, dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lalui kemarin, orang udah terbiasa untuk bersih. Nah, ini yang jangan sampai justru itu hilang. Itu harus juga bagaimana pemerintah membuat treatment supaya hal-hal yang seperti itu dilanjutkan, gitu loh. Diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM mulai 30 Desember 2022 karena semua indikator COVID-19 di tanah air dinilai sudah berada di bawah standar WHO. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap pengerjaan Bandara Perintis Mandailing Natal yang terletak di Kecamatan Bukit Malintang, Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan dilaksanakannya pembangunan bandara tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Komisi 5 DPR RI mendorong pengembangan dan pembangunan Bandara Perintis di Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengingat beban APBN yang sangat besar serta dampak pembangunan harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja masa reses Komisi 5 ke Sumatera Utara, anggota Komisi 5 DPR RI Bob Andika Mamanasi Tepu mengatakan Kementerian Perhubungan harus merencanakan pembangunan Bandara Perintis yang bermanfaat dan bernilai ekonomi guna menambah penerimaan negara bukan pajak untuk negara. Salah satunya Bandara Udara Mandailing Natal. Kita ingin dalam pelaksanaan pengerjaan Bandara Mandailing Natal ini betul-betul dilaksanakan dengan benar dan efisien. Karena dengan keterbatasan anggaran ini, dengan cukup besar anggaran yang diluncurkan untuk pembangunan Bandara Mandailing Natal ini, ya betul-betul lah bandara ini salah satu menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Apalagi jarak tempuh dari Bandara Egodang dan ke Bandara Mandailing Natal ini hanya sekitar 3,5 jam. Kita berharap ini salah satu bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Anggota Komisi 5 DPR RI lainnya Effendi Sianipar menyoroti pembangunan Bandara Perintis perlu mengedepankan permintaan dan nilai tawar ekonomi yang tinggi sehingga nantinya dalam pengerjaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sekarang supaya semua dulu bandara ini kita evaluasi kepatutan, supply demand-nya bagaimana sehingga bisa efisien dan efektif. Jangan karena ada keinginan seseorang untuk mendirikan bandara tidak terkoordinasi. Jadi semua bandara yang ada di Indonesia kita evaluasi dulu bagaimana jangkauan untuk marketnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Legislasi atau Balek DPR RI menilai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah tak sepenuhnya berjalan dengan baik di daerah. Tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai peran swasta dan investor berpengaruh besar pada proses pengolahan sampah tersebut. Oleh karena itu, Balek menilai perlu adanya revisi bagi undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan penambahan substansi agar pengolahan sampah bisa berjalan dengan optimal. Badan Legislasi DPR RI menilai perlu ada revisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Balek juga mendorong penguatan regulasi daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Anggota Badan Legislasi DPR RI Seli Andriani Gantina menjelaskan, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum optimal. Seli menilai kurangnya lahan dan penguasaan teknologi menjadi kendala utama Pemprov Sulut dalam melakukan pengolahan sampah. Untuk itu, Seli mendorong perbaikan dari segi peraturan hingga anggaran untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal. Kalau menurut saya juga itu mengapa Badan Legislasi akhirnya ingin mengevaluasi, karena ternyata pada saat kita membagikan kewenangan ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi, ternyata pemerintah daerah dan provinsi ini kan tidak mempunyai support anggaran yang sangat besar. Sehingga mau tidak mau mereka harus melibatkan pihak investor atau swasta. Anggota Balek DPR RI Bambang Hermanto juga menegaskan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah harus segera dilakukan karena undang-undang saat ini tidak selaras dengan perkembangan teknologi. Bambang Hermanto juga menyoroti perlunya penguatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Selain peraturan turunan, harus ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi petugas di daerah. Kalau kita kaitkan dengan target kita, negara kita ini di tahun 2060 net zero emission, semua kan sangat penting. Oleh karena itu, untuk membantu pengelolaan sampah itu perlu dibuatkan satu aturan, di mana aturan itu mengatur tentang kerjasama dengan antara pihak ketiga dengan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Dari Sulawesi Utara, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yaitu di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Apa saja yang telah dicapai DPR sepanjang tahun 2022? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah,
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali di TVR 17. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif dari DPR RI dan 6 undang-undang inisiatif dari pemerintah dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen legislasi dari DPR RI, khususnya Balek, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis yang dilakukan melalui rapat, audiensi, dan kunjungan kerja. DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen seperti IPU, Asian Parliamentary Assembly, P20, AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Dan untuk mengetahui capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sepanjang tahun 2022, DPR RI telah menjalankan kinerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, serta diplomasi dan representasi. Untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai DPR RI sepanjang tahun 2022, mari kita simak informasi berikut ini. DPR telah mengesahkan sebanyak 32 undang-undang dengan rincian 25 undang-undang inisiatif DPR, 6 undang-undang inisiatif pemerintah, dan 1 undang-undang inisiatif DPD. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 sebanyak 13 undang-undang dan pada tahun 2021 sebanyak 13 undang-undang. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang, ada sejumlah 39 rancangan undang-undang yang rencananya akan dibahas bersama dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen legislasi DPR RI, khususnya Balek, sebagai jantung DPR RI dalam fungsi legislasi. Sebagai tambahan informasi, selama 3 tahun periode DPR RI, total sudah ada 60 undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, baik undang-undang inisiatif DPR, undang-undang inisiatif pemerintah, maupun undang-undang inisiatif DPD dan undang-undang kumulatif terbuka. Di tahun 2022 sendiri, ada 3 undang-undang yang cukup fenomenal dan menuai pro kontra di tengah masyarakat, namun berhasil disahkan meski sempat mengalami dinamika yang cukup panjang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting bagi dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law. DPR juga menyelesaikan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI. Untuk memahami pro kontra dalam setiap pembahasan undang-undang, DPR selalu mencoba meminimalisir dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan turunan yang mudah diimplementasikan dari sebuah undang-undang.
Selain itu, penggunaan ruang literasi juga menjadi langkah interaksi antara publik dengan DPR RI dalam membangun cultural approach di masyarakat. Kedepan, dengan 39 rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2023 yang ditargetkan, DPR akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Tentunya, dalam hal ini, DPR RI selalu berikhtiar untuk menyelesaikan setiap rancangan undang-undang dengan terbuka melalui kanal-kanal media DPR RI sehingga publik dapat teredukasi dan memahami proses membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel. Selain di bidang legislasi, fungsi pengawasan DPR RI menjadi salah satu fungsi yang sangat strategis. Kontrol DPR atas berbagai kebijakan pemerintah dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan audiensi selama tahun sidang 2021 hingga 2022. Berbagai panitia kerja dan atau tim dibentuk oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan atau memastikan apakah undang-undang yang dibuat DPR telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen pada forum-forum kerjasama antar parlemen, seperti IPU, ASEAN Parliamentary Assembly, P20, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dan forum kerjasama antar parlemen lainnya. Sidang IPU di Bali yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2022 menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja DPR dalam diplomasi parlemen. Dalam tahun sidang 2021-2022, tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Siklus APBN tersebut meliputi pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN tahun 2023. Nah pemirsa, demikian informasi kaleidoskop kinerja DPR RI selama tahun 2022 atau tahun sidang 2021-2022. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa tentang kinerja, tugas, dan fungsi DPR RI. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat mengakses sosial media dan live streaming TVR Parlemen yang berisi semua kegiatan alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dua tahun lebih pandemi COVID-19 menyerang banyak negara. Namun, kini sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda penurunan kasus yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Siapkah Indonesia bertransisi dari pandemi menuju endemi? Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17 pemirsa, Indonesia telah memasuki tahun ketiga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Masyarakat juga sudah semakin terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun telah mengagendakan perubahan status COVID-19 dari pandemi menuju endemi. Sudah siapkah Indonesia menyongsong perubahan tersebut? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang Komisi 9 DPR RI dan seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Dirjen WHO itu menyatakan bahwa pandemi itu sudah akan berakhir di depan mata dan juga sudah ada negara yang menyatakan endemi, yaitu Amerika Serikat. Nah, bagaimana tentang Indonesia? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Saleh Partaunan Daulay dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Nah, Bapak, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan kesiapan Indonesia ini menuju ke endemi, Pak? Ya, sebetulnya kalau Indonesia sejak beberapa bulan terakhir ini itu sudah ada semacam keinginan ya untuk mengakhiri pandemi ini. Jadi kalau bisa memang masyarakat menginginkan aturan-aturan yang diberlakukan selama pandemi ini sudah mulai dilonggarkan, sehingga dengan demikian aktivitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat itu sudah bisa kembali normal seperti biasa. Dan saya kira prakteknya juga sekarang sudah mulai ya sangat dilonggarkan. Kalau kita lihat di tempat-tempat umum, di sekolah, kemudian di mal, ya, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan tradisional, kemudian juga bahkan di tempat-tempat pertunjukan kebudayaan dan juga musik dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai dibuka, yang diperbolehkan. Dan karena itu sekarang tinggal bagaimana saya kira pemerintah mengatur lagi nih secara baik bagaimana agar pandemi ini tidak kembali lagi kepada kita. Jadi kalaupun nanti aturannya sudah kembali seperti biasa atau katakanlah dirubah menjadi endemi, jadi penyakit ini tidak datang lagi ke kita gitu. Nah, untuk menyongsong perubahan tersebut, saya kira pemerintah sudah mulai bekerja ya untuk membuat aturan-aturan baru itu. Jangan nanti misalnya secara internasional WHO sudah mengumumkan ini sudah endemi, sementara di kita belum siap. Nah, ini saya kira hanya pada tataran aturan yang perlu dipertegas oleh pemerintah kita itu. Dan memang untuk menetapkan status ini endemi atau pandemi atau perubahan pandemi menjadi endemi itu memang harus dilakukan oleh WHO, tidak bisa oleh negara kita sendiri. Jadi negara kita nggak bisa mengatakan kalau kita sudah endemi, meskipun kita merasa ini sudah biasa saja gitu, tapi tentu untuk berkoordinasi secara internasional atau secara global maka WHO masih tetap memiliki peranan penting. Pak, kalau melihat dari kesiapannya untuk Indonesia saat ini, menurut Bapak apakah Indonesia ini sudah siap untuk menuju ke endemi, Pak? Saya kira kita sudah siap karena masyarakat ini hampir 2 tahun terakhir ini kan sudah katakanlah berjibaku ya menghadapi pandemi bergotong royong. Bahkan menurut saya dibandingkan negara lain ya, Indonesia ini masih jauh lebih tertib, lebih waspada. Jadi kesadarannya terhadap penyakit ini sangat tinggi sekali. Kalau saya lihat di beberapa negara lain itu malah justru orang sekarang udah jarang sekali yang pakai masker. Ini kita masih pakai masker, saya sebetulnya masih pakai masker, ini cuma karena kita lagi sedang wawancara maka saya buka. Nah, kalau di negara lain malah sudah tidak ada. Kemarin kita lihat di beberapa negara itu malah di bandara-bandara udara itu malah maskernya sudah dilepas. Nah, kalau kita kan kesadaran itu masih tinggi sekali. Nah, ini kan modal kita bahwa kesadaran ini akan membuat masyarakat kita terhindar dari penyakit ini. Nanti tentu akan muncul lagi kebiasaan cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan keramaian yang nggak perlu, kemudian ya tentu tetap kalau perlu ya selama memungkinkan ya kita tetap memakai masker di banyak tempat. Jadi ini modal kita untuk menghadapi perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Terakhir dari saya Pak, bagaimana koordinasi dari Komisi 9 DPR RI dengan pihak pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia ini sudah akan beralih ke pandemi ke endemi ini Pak, supaya juga nanti setelah menjadi endemi juga lonjakan itu tidak terjadi lagi Pak. Jadi kita sekarang kan sedang membahas anggaran, jadi kita tentu salah satu aspek yang fundamental dari pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat itu adalah anggaran. Jadi
tentu dalam rangka menyikapi perubahan itu kita akan membicarakan hal ini secara serius dengan pihak Kementerian Kesehatan, yaitu anggaran-anggaran yang mereka butuhkan. Tadi kan kita mendesak mereka buat regulasinya, kemudian anggarannya kita dukung. Kemudian yang ketiga tentu kami juga akan siap untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan bersama, bahwa kita bisa bangkit lagi, tumbuh lebih cepat, bangkit lebih kuat, ya itu bisa kita peroleh secara bersama. Terima kasih Pak Saleh atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Saleh Partaudiandalai. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Fitian Aunila. Terima kasih rekan Aldi, pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR minta publik jangan euforia setelah pencabutan PPKM. Nah, di sini bisa kita lihat pemirsa ada beberapa portal media. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia telah berakhir. Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan tersebut pada Jumat 30 Desember 2022. Adapun PPKM sebelumnya diberlakukan untuk menggantikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka menanggulangi penyebaran kasus COVID-19 di tanah air. Dengan dicabutnya PPKM, Presiden Jokowi mengatakan tak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Presiden memaparkan sejumlah alasan mengapa pemerintah memutuskan mencabut PPKM. Pertama, Presiden menilai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia telah mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, ia berpendapat imunitas atau antibodi penduduk Indonesia terhadap COVID-19 sudah tinggi. Imunitas itu didapatkan baik melalui pemberian vaksin COVID-19 maupun imunitas pasca terinfeksi. Meskipun PPKM dicabut, tetapi Presiden memastikan pemerintah masih akan memberikan bantuan sosial. Selain itu, bantuan vitamin dan obat tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah. Beberapa insentif pajak juga akan terus dilanjutkan.
Namun status kedaruratan kesehatan belum dicabut karena pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir. Presiden mengimbau warga tetap hati-hati dan memakai masker di tempat umum. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, meminta masyarakat jangan bersikap euforia atau perasaan gembira berlebihan setelah keputusan pemerintah mencabut PPKM. Meskipun status PPKM sudah dicabut, perkembangan kasus COVID-19 harus diwaspadai karena di tingkat global masih ditunjukkan kondisi yang dinamis. Menurut Rahmat, pandemi COVID-19 belum berakhir karena di beberapa negara seperti Jepang dan Tiongkok masih menunjukkan lonjakan kasus. Selain itu, Rahmat setuju dengan kebijakan pemerintah yang mencabut kebijakan PPKM karena angka-angka statistik menunjukkan tren yang baik. Menurut Rahmat, penurunan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia merupakan langkah kolaborasi yang baik oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Rahmat setuju dengan saran pemerintah yang meningkatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika di tempat tertutup dan di keramaian meskipun status PPKM telah dicabut. Langkah itu merupakan bentuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mendorong agar pemerintah untuk melanjutkan program vaksinasi COVID-19, khususnya dosis penguat atau booster. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu beberapa berita mengenai DPR sebut Perpu Cipta Kerja tidak berpihak kepada pekerja. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ada anggota Komisi 9 DPR RI, Lucy Kurniasari mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja tidak berpihak kepada pekerja. Sebagai komisi yang ruang lingkup tugasnya ihwal ketenagakerjaan, Lucy menyebut BLID itu tidak menciptakan kepastian hukum bagi pekerja. Dalam Perpu Ciptaker, Lucy mencontohkan pasal yang mengatur soal waktu istirahat dan cuti. Dia menyebut cuti panjang dihilangkan dalam aturan tersebut. Padahal cuti panjang merupakan hak yang mestinya diberikan kepada pekerja. Dalam Perpu Cipta Kerja, aturan soal waktu istirahat dan cuti tertuang dalam pasal 79. Perpu menghapus ayat di poin 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengatur soal istirahat panjang. Jika sebelumnya istirahat panjang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan durasi minimal 2 bulan, aturan soal istirahat panjang dalam Perpu Cipta Kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan tertentu. Nah, Lucy turut menyoroti aturan baru dalam Perpu soal pembatasan hari kerja yang sebelumnya 5 hari menjadi 6 hari. Menurutnya aturan 5 hari kerja dalam seminggu sedianya sudah cukup. Lucy mengatakan Perpu Ciptaker lebih berpihak kepada investor dan pengusaha. Menurutnya hal inilah yang menjadi alasan penerbitan Perpu. Lucy menyatakan Perpu Ciptaker yang malah tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Dari substansinya, ia menilai penerbitan Perpu ini memang ditunjukkan bagi kemudahan investor. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayanti menyebut Perpu Cipta Kerja inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan MK, UU Ciptaker cacat formil karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, standar, dan sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian dalam pembentukan UU Ciptaker terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ia menegaskan pembentukan UU Ciptaker yang dibahas dengan DPR dinyatakan cacat formil oleh MK karena prosedurnya bermasalah. Sekarang pemerintah justru mengeluarkan Perpu yang menghilangkan fungsi legislasi DPR sama sekali. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu mengenai berita mengenai DPR yang meminta publik jangan euforia setelah pencabutan PPKM. Juga berita terkait DPR sebut Perpu Cipta Kerja tidak berpihak kepada pekerja. Kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.